Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutin materinya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang persamaan trigonometri yang simpel. Kali ini di video ini kita akan bahas dua contoh bentuk yang sering muncul dan kadang-kadang kita perlu tahu untuk eksplorasi dan soal-soal yang lebih banyak, lebih kaya ya. Yang pertama adalah bentuknya dengan permisalan, mengerjakannya dengan permisalan persamaan kuadrat. Contoh, misalkan kita punya soalnya seperti ini. Contoh, misalkan cos kuadrat X ya dikurang 3 cos kuadrat cos X misalkan kemudian min 3 misalkan. Kok min 3? Min 4 misalkan, min 4 sama dengan 0 misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada persamaan seperti ini, ininya cosnya kuadrat nih. Lalu sini sama-sama cos X tapi satunya kuadrat, satunya enggak. Ya, ini kita misalin dulu nih cara ngerjainnya. Cara ngerjainnya adalah kita misalin dulu. Yang ini kita misalin jadi A kuadrat min 3A min 4. Lalu kita faktorin. Kalau seperti ini kan jadinya persamaan kuadrat nih. Jadi kita punya A min 4 A plus 1. Nah, jadi kita punya apa? A sama dengan 4 atau A sama dengan min 1. Ingat lagi, A tadi kita misalin untuk siapa? Cos, berarti cos X sama dengan 4. Cos X sama dengan min 1. Nah, mungkin nggak cos X sama dengan 4? Karena dia cuma cos X bukan 4 cos X, maka yang ini tidak mungkin memenuhi. Maka tidak usah kita kerjakan, kerjakanlah yang ini. Cara mengerjakan cos X sama dengan min 1, ini kembali lagi seperti yang video sebelumnya. Berarti kita misalin aja. Salah satu triknya kalau misalkan dia sini cos X-nya cuma 0 sampai 360, bukan 2, bukan 3 di sini. Ini sebenarnya bisa kita langsung tebak ya. Ini sebenarnya bisa aja kita langsung tebaknya, tetanya atau X-nya adalah nilainya 180 ya. Oh iya, cuma 180 ya. Nah, tuh. Kecuali kalau di sini 2X ya. Tuh. Ini adalah jawabannya. Tuh. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, masih kuadrat, tapi kita mesti pakai identitas trigonometri. Contoh, kita tahu ada yang cos kuadrat gitu ya, ada yang sin kuadrat. Kadang-kadang kita punya soalnya seperti ini. Misalkan kita punya cos 2x kan tambah sin x sama dengan 0 misalkan gitu ya. Nah, terus x-nya adalah dari 0 sampai 360. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Kalau misalkan satunya cos 2x, satunya sin x, maka salah satunya kita ubah jadi identitas trigonometri. Nah, yang ini adalah harus sedikit menghafal ya. Pilihannya lihat yang mana yang lebih simpel. Yang lebih simpel sin x kan ya. Ini lebih simpel, maka semuanya kita ubah jadi sin x. Cos 2x ini ada 3 identitasnya ya. Ada 1 min 2 sin kuadrat x,
ada 2 cos kuadrat X min 1, ada cos kuadrat X min sin kuadrat X. Karena yang kita punya sin X yang paling simpel, maka kita pakai yang pertama. Oke, berarti kita punya 1, ini seret gitu ya. 1 min 2 sin kuadrat X tambah sin X sama dengan 0. Atau kalau misalkan kita buat jadi 2 sin kuadrat X boleh ya. 2 sin kuadrat X min sin X min 1 ini boleh juga. Jadi kita tinggal misalin nih. Misalin, berarti yang ini 2A kuadrat min A min 1. Maka kita punya apa? 2A min 2A min 1 ini plus 1. Tuh ya. Sama dengan 0. Berarti A-nya adalah min setengah atau A-nya sama dengan 1. Nah, A-nya tadi sin, berarti kita punya sin. Yang pertama adalah sin X-nya sama dengan min setengah ya. Yang kedua adalah sin X-nya adalah 1. Oke, kalau sudah kayak gini, ya tinggal selesaikan ya. Ini sengaja nggak ditulisin lengkap-lengkap karena ini sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Ini tinggal diselesaikan dengan mencari kemungkinan min setengah ini sin X-nya dari mana. Kalau dia ini cuma 1 ya gampang ya sebenarnya. Ini tinggal jawab aja. Ini adalah kuadran 3 dan kuadran 4. Yaitu 210 dan 330. Jalannya gimana? Coba kalian telusuri. Yang 1 ya cuma 90 ya. Nah, gitu. Untuk langkahnya ada di pertemuan atau video yang sebelumnya. Silakan ditonton. Oke, itu yang bentuk 1, bentuk 2 itu kuadrat. Nah, sekarang kalau misalkan sebenarnya trigonometri itu banyak sekali rumusnya ya. Tinggal kalian gimana cara ngapalnya atau memahaminya atau menurunkan rumusnya, itu trik sendiri bagi kalian masing-masing. Yang kuncinya adalah kita coba terus menjawab atau mengerjakan soal yang mirip-mirip dan bereksplorasi terus-menerus ya. Bentuk A kali sin X tambah B kali cos X sama dengan katakanlah C. Ini kita ubah dalam bentuk K kali cos X min alpha. Nah itu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita punya ketemu bentuknya seperti ini, maka kita ubah jadi K cos X min alpha. Caranya gimana? Jadi nilai K-nya itu kita dapat dari akar A kuadrat tambah B kuadratnya. Lalu alfanya kita dapat dari kalau di kalkulator pakai ARC ya. Dari A sin X ya per B sin B cos X. Okay, sorry. Bukan ini. Tangan A per B. Kalau A-nya ada di sin ya. Kalau A-nya ada di cos berarti A B per A ya. Tan B per A. Atau kalau misalkan nggak pakai kalkulator, jadinya tangan inverse dari A per B. Dengan catatan A-nya di sin, B-nya di cos. Boleh dibalik-balik. Seret. Contoh,
Langsung contoh aja ya. Kalau misalkan kita punya akar 2 sin X tambah akar 2 cos X sama dengan 2 misalkan. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Ya udah, ini kan kita anggap sebagai A, ini anggap sebagai B. Maka kita cari dulu, berarti K-nya berapa, B-nya berapa, sebelum kita mengerjakan lebih lanjut. Berarti K-nya adalah akar dari akar 2 kuadrat, berarti 2 ya, tambah 2 ya. Ini kakak kasih catatan, 2 ini dapatnya adalah akar 2 kuadrat. Tuh. Berarti ini 4 diakarin, berarti bukan diaukarin ya, tapi diakarin, jadinya 2. Tuh. Selanjutnya apa? Alfanya adalah tangan inverse dari sinusnya dengan cosnya, berarti akar 2 per akar 2 1 ya. Berarti ini kira-kira 45 atau pi per 4. Atau juga bisa 135 ya. 3 per 4 pi boleh. Tuh. Oke, nanti terus gimana? Selanjutnya adalah setelah kita dapat keadaan alfanya, berarti bentuknya adalah 2 sama dengan 2 cos ya, X min 45 sama dengan 2. Karena kan 2 nih. Ya kan ya. Oke. Selanjutnya apa? Jadi cos X min 45 ya. 2 bagi 2 1. Ya kan? Ini kita bagi nih. Dan seterusnya. Kalau sudah ketemu seperti ini, maka lebih gampang. Nanti kita tinggal cari berapa satunya ini dapat dari mana. Seperti di video yang sebelumnya. Oke. Poinnya adalah gimana cara mengerjakan ini adalah pertama kali kita ubah dulu bentuknya. Setelah kita ketemu bentuknya, maka lebih gampang. Seperti yang di kuadrat juga sama. Yang paling penting adalah gimana cara menentukan permisalan dan pemfaktorannya ya. Ini juga. Yang ini berubah bentuknya. Terkait pengerjaannya sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu saja. Semoga bermanfaat. Maaf kalau pengerjaannya tidak lengkap, sengaja biar kalian berpikir dan mencoba. Silakan komen, subscribe, dan like jika dirasa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.